Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Soimin dan soimat, pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini mudah-mudahan dengan baik kita lakukan. Dalam kesempatan yang singkat ini menjelang berbuka puasa ini, kita akan ambil satu tema tentang iman dan istiqomah membuat kebahagiaan hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya, ajarkan kepada saya satu kalimat yang dengan kalimat itu nanti aku tidak perlu bertanya apapun lagi." Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata Rasulullah, katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah dengan ucapanmu itu. Orang ini sangat bersyukur sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang pentingnya iman dan istiqomah ini dan apa yang akan didapatkan oleh orang yang bisa iman dan istiqomah dalam kehidupannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, itu adalah menunjukkan keimanan. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya itu. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang iman dan penuh istiqomah, berpegang teguh, tidak terganggu oleh apapun? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang itu. Kemudian malaikat ini akan menanamkan ke dalam jiwa dan hatinya, alla takhafu. Jangan ada rasa takut dalam hidupmu. Yaitu hadiah pertama, adamul khauf. Tidak ada rasa takut. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati lagi. Adamul huzni, tidak ada kesedihan. Apa yang harus disedihkan dalam kehidupan ini? Itu bagi orang yang iman dan istiqomah dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Tiga ini hadiah bagi orang yang mau betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dalam keimanannya. Yang pertama, adamul khauf, tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adamul huzni, tidak ada rasa sedih apapun, tidak ada yang membuat dia sedih dalam kehidupan ini. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Ini hadiah yang kedua. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena urusan dia bagi dia baik semua, tidak ada yang buruk. In asobathu sarra'u syakara. Ketika ditimpakan kepadanya surur, kegembiraan, mungkin rezeki yang alhamdulillah, kemudian apa yang dikehendaki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazalika khairun lahu. In asobathu darra'u sabara. Tapi tentu saja kita hidup ini tidak semua kita akan mendapatkan kesenangan-kesenangan, kegembiraan atau yang kita inginkan. Kadang-kadang apa yang tidak kita inginkan, itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun ketika itu yang ditimpakan, in asobathu darra sabara. Ketika ditimpakan kepadanya kemudaratan yang tidak menyenangkannya, dia bersabar. Fazalika khairun lahu. Itu juga baik baginya. Falaisa zalika illa lil mu'min. Kondisi seperti ini tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman saja dan istiqomah dalam keimanannya. Pemirsa Riau TV
yang dirahmati Allah. 3 perkara ini tentu saja akan didapati oleh orang yang penuh iman dan istiqomah. Pada dalam suatu kisah, ya, seorang ulama besar, ya, walaupun beliau banyak dipenjara oleh pemerintah yang zalim pada waktu itu, yang bernama Imam Ibn Taimiyah, yang beliau mengarang kitab, ya, Majmu'atul Fatawa 37 jilid. Kita membacanya saya tidak selesai, beliau mengarangnya di dalam penjara. Ya, mengapa? Karena beliau istiqomah dengan keimanannya, tidak mau mengikuti hawa nafsu dari para penguasa, sehingga dia dipenjara oleh penguasa itu. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, ternyata dia tidak merasa takut sama sekali. Apa yang dia ucapkan? Madza sayaf'alu bi aduwi? Apa yang mau dibuat oleh musuh-musuhku itu, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku? Habsi khilwah. Aku dipenjara, alhamdulillah ya Allah. Aku bisa berkhalwat, aku bisa berdua-duaan denganmu ya Allah. Aku bisa senantiasa bersamamu tanpa ada yang mengganggu. Dia bersyukur dimasukkan ke dalam penjara. Karena bagi dia, apapun yang menimpa dirinya, bagi dia adalah kebaikan. Dia bisa berdua-dua dengan Allah, bisa puas melakukan sholat duha, sholat tahajud, berzikir. Dan beliau mengarang buku, lahirlah 37 jilid Majmu'atul Fatawa itu. Yang khawatir bukan dia, yang takut bukan dia, tapi adalah penguasa zolim yang telah memenjarakannya. Akhirnya beliau wafat di dalam penjara itu dengan tenang, dengan melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada pesimis dalam hidupnya. Selalu merasa optimis. Itulah ganjaran bagi orang yang iman dan istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat seperti ini, selalu iman kepada Allah dan istiqomah dalam iman kita. Insya Allah kita akan selamat dalam hidup kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.